Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azing Alianika akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia merupakan daerah atau tanah yang letaknya di antara sungai-sungai. Mesopotamia disebut juga dengan bulan sabit yang subur, karena wilayahnya menyerupai bulan sabit yang daerahnya terletak di lembah sungai Eufrat dan Tigris. Untuk daerah Mesopotamia ini terletak di utara sungai Eufrat dan Tigris, yang memiliki sumber air kedua. Sungai itu terdapat sebuah lereng pegunungan Armenia, yakni di perbatasan antara Irak dan Rusia. Lumpur endapan bertumpuk-tumpuk pada muaranya dan muncullah dataran rendah baru. Di sekitar muaranya terdapat rawa-rawa penuh dengan tumbuhan semak belukar dan dihuni oleh beraneka jenis burung liar. Makin ke arah pedalaman, alamnya makin mengering. Banjir-banjir di Mesopotamia tidak dapat diprediksi waktunya seperti pada Sungai Nil di Mesir. Luapannya datang secara mendadak, dengan demikian tidak dapat dibuat perhitungan-perhitungan. Ada 8 bangsa yang pernah bermukim di Mesopotamia, yang diantaranya yaitu bangsa Sumeria, Akkadia, Assyria, Babilonia, Chaldea, Babilonia Baru, Persia, Guti, Karsita, dan Medes. Mesopotamia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Letak Mesopotamia berada di wilayah perlembahan yang terletak di antara dua sungai Tigris dan Eufrat. Hulu kedua sungai tersebut berasal dari dataran tinggi yang bergunung-gunung di Asia Kecil yang mengalir ke arah tenggara secara paralel menyisir hamparan terbuka. Hanya kurang dari 200 mil, kedua sungai itu saling mendekat. Daerah yang dilalui kedua sungai itu pada umumnya subur, sebab daerah itu merupakan daerah yang berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari sungai Tigris dan Eufrat. Hal ini menyebabkan rakyat di sekitar sungai Tigris dan Eufrat hidup makmur dan sejahtera. Kesuburan dan kemakmuran itu membuat iri hati pada bangsa-bangsa lain yang tinggal di tepi-tepi lembah sungai. Timbullah serbuan-serbuan dari luar yang ingin memperebutkan air irigasi dan tanah yang baik. Bangsa yang mencapai peradaban yang layak pertama kali itu di lembah sungai Efrat dan Tigris menamai dirinya sebagai Sumeria. Adapun penduduk asli di situ ditaklukkan menjadi budak yang kemudian dikawini pula. Bangsa Sumeria datang dari gurun dan pegunungan di luar Mesopotamia. Mereka tentunya mula-mula adalah para peternak yang hidup sebagai nomad. Datang pula ke situ bangsa Semit untuk kemudian bercampur dengan bangsa Sumeria. Sebelum sampai ke lembah Eufrat dan Tigris, bangsa Semit sudah mengenal dasar-dasar kehidupan politik dan ekonomi pertanian. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erek, Kis, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia, dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya, Sumer dan Akkad berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumer-Akkad. Campur tangan Sumer tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada saat Akkad terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumerlah yang mendukung Akkad, sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai itu. Pada dasarnya, yang disebut dengan peradaban Mesopotamia adalah peradaban Sumeria itu sendiri. Dikatakan demikian sebab secara umum, sebagian besar peradaban Mesopotamia dibentuk oleh bangsa Sumeria. Bangsa-bangsa yang lain yang datang sesudahnya hanyalah meneruskan dan mengembangkan peradaban yang dicapai oleh bangsa Sumeria. Pola ekonomi bangsa Sumeria lebih sederhana. Negara memberikan kesempatan yang lebih luas kepada usaha yang bersifat individual. Kekayaan tidak secara eksklusif menjadi milik penguasa baik dalam praktek maupun teori.
Demikian juga dalam bidang perdagangan maupun industri tidak dimonopoli pemerintah. Hanya saja karena sebagian besar rakyat berstatus sebagai budak, mereka tidak memiliki kesempatan mengembangkan ekonomi secara bebas. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki dan mengembangkan ekonomi atas nama mereka sendiri. Aktivitas ekonomi sebagian besar bertumpu pada produksi pertanian, karena kondisi tanah yang subur dan pengairan yang sangat baik sekali, serta tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli menjadikan pertanian menjadi sektor utama devisa negara. Makasih.